Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kawan-kawanku Iwan Part Official bersama Tasawan Motor. Ini ada Vega R ya, Vega R kecil yang kondisinya ngebul ya. Kemarin sudah ada videonya di shot ya. Ini ngebul, terus ini belum bisa dipastikan entah itu apanya. Itu yang ambilnya belum disurvei ya. Survei membuktikan. Menurut diagnosa sementara ini karena bunyinya masih halus, kemungkinan ini di seal klep ya, sama pir bagian oli di piston, ring piston. Seperti apa langkah-langkahnya, terus simak di Iwan Part Official. Setelah melalui pembongkaran, ini di bagian blok kop ya, headnya ini bagian bloknya ada yang baret ya. Maaf kalau di kamera nggak terang. Itu ada kayak aneh ya, kayak apa ya, itu kelihatan ya. Nah, itu ada baret ya di bagian sini ya, itu yang bisa mengakibatkan ngebul ya, termasuk di bagian seal klepnya sudah aus ya, sekalian diganti sekaligus skor ya, skir klep ya. Karena mana klep tadi? Ini klepnya cukup di skor, nggak usah diganti, masih layak ya, bisa dipakai. Sambil menunggu kolteran yang belum datang ya, ini lanjut spur ya. Ada yang bilang skir, ada yang bilang skor. Ini untuk rapatkan klep yang ada di sini ya. Ada yang dengan menggunakan bor seperti ini ya, ini ya. Ada yang dengan menggunakan bor seperti ini. Ada juga yang menggunakan seperti ini ya. Nah, jadi gini kan ya. Terserah gimana enaknya. Yang penting bisa membuat ini rapet ya, tidak rembes maksudnya ya. Setelah melakukan skir ini, kalau sudah kena semua ini bagian pinggir ya, kita lanjut tes ya. Coba ini dibersihkan dulu, lalu ini dimasukkan gini ya. Nah itu ya. Lanjut kita tes masukkan bensin dari lubang sini ya, dengan jarak ini klepnya ditekan ke atas ya. Nah seperti ini ya. Nah, kalau ini tidak ada rembesan bensin di bagian area sini, nah di bagian area sini, ini berarti sudah oke ya, sip dah ya. Seperti itu ya. Ini yang belum di skor ya, di bagian outnya atau di bagian knalpotnya saya coba diisi pakai bensin ya. Nah ini belum ya, belum ya, masih kotor ya. Nah hitam itu ya. Kita pasang sini. Itu ya. Lalu kita coba isi bensin dari lubang knalpotnya dengan cara klep ini ditekan ya. Nah, ditekan terus kalau ada rembesan di sini, nah itu kan ada rembesan ya. Nah, maaf kalau kurang jelas ya, intinya di sini tidak ada rembesan bensin, itu berarti oke ya. Tapi kalau ada rembesan kayak gini kita harus lanjut skor ya, lanjut skor klep. Kita setelah di skor ya, bersihkan dulu, lanjut tes ya. Kalau kelihatannya sudah kena semua ya, di bagian ujung sini sudah nampak putih ya, bersihkan. Setelah itu di sini juga dibersihkan. Terus kita tes pakai bensin lagi seperti itu ya. Ini diisi bensin dari lubang knalpotnya. Ini ditekan ke dalam ya, di bagian klepnya ditekan ke dalam.
Nah, seperti itu. Terus kita cek bagian klepnya ya, apakah ada rembesan. Nah, ini sudah bersih ya, bersih. Ini kalau saya lepas ini akan keluar bensinnya. Ini sudah bersih ya, sudah cukup ya. Seperti itu ya. Nah, itu ya, seperti itu ya. Salah satu penyebabnya yang motor ini ngebul diantaranya di bagian seal klep ya. Di bagian seal klep ini sudah aus, terus di bagian ring pistonnya juga sudah begitu aus juga. Terus yang video sebelumnya kan vlognya sudah baret ya. Ini sudah dekolter dan ini sudah naik ke 75 ya, yang awalnya 50 ya. Naikkan 25 jadi 75. Cara pasang, cara buka seal klep dulu ya. Saya dari sini ya, pakai obeng min. Dongkel dari sini ya, sangat mudah. Nah, itu lepas sudah ya. Seperti ini ya. Yang satunya juga begitu. Bisa pakai tang dari sini ya. Ini langsung dari sini, bisa juga, terserah mau dari mana, yang penting bisa buka saja. Gitu ya. Tapi cara pasangnya alangkah baiknya kalau kasih grease atau stemplet lah, istilahnya stemplet ya, atau pelicin lainnya kayak oli, asal jangan menggunakan wing ya, karena itu tidak disarankan. Jangan lupa seruput kopinya. Ini saya pakai grease ya, pakai stemplet sedikit saja, yang penting ada gitu ya, 40 mas ya, seperti itu ya. Sangat mudah sekali cara pasangnya, tinggal tekan pakai jempol, oke gitu ya, itu sudah selesai ya. Sama juga di sini, jangan lupa kasih grease untuk menghindari seal itu sobek ya, karena pemasangan yang miring mungkin ya. Ini cara saya. Kalau ada cara yang lain silahkan kolom di komentar, disediakan komentar-komentar yang lebih bagus ya. Terus di bagian klepnya juga gitu, saya kasih pelumas sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Ini bagian in, yang besar di bagian in ya. Seperti itu ya. Seperti itu ya, terpasang. Ini dibalik bagian bawah begini. Di bagian bawah begini, lalu lanjut pemasangan pir. Pasangan pir, lalu penutupnya ini, lanjut bagian pengunci. Saya pasangnya pakai kunci T14 atau 12 ya, yang penting bisa masuk di sini ya. Saya pakai karet, pakai alat sederhana saja sampai belepotan karena kurang ngopi ya. Nah, ini pakai ini ya. Lalu ditekan ya. Minta bantu lur, pegang tuh. Terpasang ya. Oke dah ya, seperti itu caranya ya. Begitu juga selanjutnya, seperti itu yang sebelah. Saya pakai menggunakan karet dengan kunci 12, 14 juga bisa, pakai karet ban ya. Dan ini yang penyebabnya yang bikin ngebul di bagian piston ya, bagian apa ini namanya, pir cacing. Ada yang bilang pir cacing, ada yang bilang pir kriwul, terserah, yang penting ini ngerti ya. Ini penyebabnya yang bikin ngebul ya. Pasang ini dulu, setelah itu ring tipisnya
Diusahakan jangan lurus ya, sambungannya ini jangan lurus dengan yang ada ya, terserah ini dipakai sini tidak apa-apa ya, seperti itu ya. Yang kalau ini di sini sambungannya, alangkah baiknya kalau eh, tidak diluruskan lah gitu ya, paham ya, di sini tidak apa-apa gitu ya, seperti itu ya. Terus yang hitam di sini ya, di nomor 2 nih ya. Terus yang ini ya, seperti itu ya. Lanjut pemasangan piston ya. Pistonnya ini di atas ya, tapi jangan berpatokan pada tanda yang di sini ya, ada innya ini. Kadang eh, produk itu di sini cuaannya lebih besar, malah yang di sini yang in, itu kebalik ya. Yang penting cuaannya yang besar ini yang di atas, yang di in ya, seperti itu ya. Lanjut lem pak. Ini saya selalu lem tapi sekedarnya saja, nggak perlu tebal ya, yang penting rata, tipis-tipis saja. Setelah dilem rata, pasang nih ya, pasang pak. Setelah terpasang paknya, alangkah baiknya kalau di bagian pistonnya dikasih oli ya, biar mudah cara pasangnya ya, seperti itu ya. Atau boleh di bagian bloknya ya, di sini ya, sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Setelah itu tensioner kampretnya bagian bawah jangan lupa dipasang juga. Jangan lupa piston harus top ya, biar mudah ya. Tapi buka ini dulu ya.
Di bagian topnya pakai pakseng ya. Saya juga menggunakan lem tipis-tipis saja. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ada, yang penting rata. Mau menggunakan lem bisa, tidak menggunakan lem boleh juga. Ini hanya menjaga-jaga. Karena di bagian belakangnya ini sudah ada baret-baret dikit ya. Mungkin waktu bersihkan itu pakai rendah tajam sehingga ada rembesan nanti kalau tidak dilem. Baut T8-nya pasang dulu asal jangan dikencengin. Yang penting manjak, ini dikencengin terakhir ya setelah baut kop ini ya. Ini dengan cara disilang ya, cara ngenjenginnya. Jangan dari sini ke sini langsung tekan ya, bukan ya. Tapi ini disilang begini ya, biar masuknya bareng gitu ya. Langsung lanjut pemasangan gear temengnya atau gear kambrak, gear depan terserah, yang penting ngerti paham itu saja. Di daerah lain ada ngomong ini apa, di live sini lain apa, terserah, ada apa, yang penting paham itu saja. Ini ditopkan dulu, nah, gitu. Jangan lupa ini bagian kamretnya pakai ini dulu ya, biar mudah cara pasangnya, karena kalau tidak dikendorin ini sulit cara pasangnya ya. Terus bagian ini ditopkan ya. Kalau saya jarang buka bagian ini, langsung dikasih apa, dicek bagian busi sana. Kalau kelihatan sudah top, kerasa top gitu, berarti pasti sudah ya pas di atas ya. Lanjut penyetelan klep, setelah itu langsung pasang oli, bisa dicoba. Kita lanjut ya. Dulu mungkin bensin kurang turun, belum turun. Yuk, sip. Pastikan oli seperti ini ya. Ini sudah lancar oli. Sudah. Lagi sebentar lagi, coba lagi, coba lagi. Kalau tanpa knalpot itu tidak ngebul, aman. Nah, itu ya. Nah, itu aman sudah ya. Nanti kalau sudah dipasang knalpot ternyata ini masih ngebul, berarti ada sisa cinta yang dusta yang telah lama ya. Ada endapan oli di bagian knalpot yang yang sebelumnya ini ya, berarti ya. Jadi, seperti itu ya. Kita lanjut pasang knalpot seperti apa, nanti hasilnya tetap simak di video Iwan Pat Official. Oke, kita lanjut coba ya. Setelah dipasang knalpotnya, kalau ini masih ngebul berarti ada sisa oli yang di dalam knalpot yang pilnya ya. Nah, itu langsung nyala ya. Langsung nyala. Karena ini mungkin masih belum panas, jadi knalpot masih belum ngebul ya. Karena ini awalnya ya, ini sisa oli yang lama ya, begitu.
Mesin pun juga tambah halus ya dari yang sebelumnya. Oke, sekian tutorial dari kami atas awan motor bersama Iwan Pat Official tentang motor 4 tak 3R yang ngefull ya. Sekarang sudah beres ya, sudah aman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.